pemirsa, kalau Anda ingin menonton acara ini, tontonlah acara ini sampai selesai, sehingga Anda tidak gagal paham. Sahabat budaya, salam budaya. Pada kali ini kami dari channel Teater Alam. Kali ini kami bersama dengan Bang Aswar. Beliau adalah guru kami, beliau adalah sahabat kami, dan beliau juga adalah pendamping kami yang sangat setia, di mana kami anggota Teater Alam dari tidak tahu apa-apa, kini kami sudah berani untuk tampil dengan berbagai macam naskah yang sudah kami jalankan. Pada kali ini kami akan berbincang dengan beliau. Kita akan menggali keilmuan beliau. Luar biasa keilmuan tentang teater yang beliau miliki. Nah, kini akan kami dengarkan apa saja sih yang dibutuhkan oleh seorang aktor ketika akan naik panggung, ketika mempersiapkan naskah, ketika ingin menjadi seorang aktor yang hebat. Nah, monggo silahkan Bang Aswar, untuk menjadi seorang aktor yang baik itu apa sih sebenarnya? Kuncinya itu apa? Wah, ini banyak sekali ya. Untuk menjadi seorang aktor, orang itu harus belajar. Jadi tidak hanya sekali pentas atau 2 kali pentas naik panggung jadi aktor. Itu tidak akan mungkin. Seorang aktor yang benar, kalau dia berlatih setiap saat. Jadi per hari, umpamanya latihannya 3 jam. Minimal 1 jam. Seorang aktor yang benar, sehari minimal dia harus latihan 1 jam. Pertama-tama yang harus dilatihnya adalah pikirannya, pendengarannya, dan baru rasa. Di sini seorang aktor harus mendengar dengan baik musik klasik terutama. Lantas selanjutnya musik-musik yang berirama pop. Sesudah pop lancar, dia harus melakukan gerak, dia harus bergerak badannya, tidak hanya kaki taktuk-taktuk saja, tapi lakukan gerak dari ujung mata, kepala, tangan, badan, pinggang, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian dia akan menjadi seorang pemain yang lengkap unsur fisiknya sebagai seorang aktor. Alangkah baiknya kalau aktor itu untuk lelaki, aktris untuk perempuan. Kalau seorang aktor itu badannya besar, itu bagus sekali. Karena dia lengkap, badannya bagus dan geraknya kaya. Itu lebih bagus lagi. Nah, tapi kalau yang kecil Bang Aswar kan badannya kecil. Iya. Tapi kan kalau sudah di atas panggung itu kan fokus penonton itu pada Bang Aswar loh. Nah, kuncinya apa Bang kok bisa seperti itu? Saya nggak tahu kuncinya itu apa. Tapi yang pasti adalah kalau saya di panggung, saya menganggap diri saya adalah pemain utama. Walaupun saya hanya pemain kecil atau figuran-figuran kecil. Begitu saya di panggung, saya sudah menganggap dirinya atau diri saya sendiri, saya peran utama. Bagaimana saya bermain dan penonton harus melihat saya. Itu di dalam hati harus tumbuh. Tidak hanya sekedar di atas panggung, lantas berdialog, selesai, tidak. Dia harus menambah supaya pikiran penonton terkesan dengan dia.
Jadi buatlah penonton itu terkesan dengan permainannya. Walaupun permainannya itu hanya sedikit atau katakanlah hanya beberapa menit yang berbanding banyak dengan yang peran utamanya. Ini sangat penting sebagai seorang pemain teater di dalam sebuah pertunjukan. Oh, terus ini Bang, kita kembali ke tadi musik tadi Bang. Terus fungsinya musik itu di dalam kita berlatih untuk menjadi seaktor yang baik itu apa Bang? Musik itu adalah pembimbing sebenarnya. Membimbing kita untuk dapat bisa melakukan gerak. Kita harus tahu irama. Jadi dalam dialog kan ada cara-cara berirama. Contohnya gimana Bang? Kamu dari mana? Tidak, saya dari sini. Itu kan sudah irama. Nah, dia juga harus pandai melakukan gerak fisik. Gerak fisik ini supaya tidak kaku tangannya ini. Biasanya pemain itu kalau sudah begini kaku sekali, tidak hidup. Ini yang harus merilekkan dirinya sebagai seorang pemain. Seorang pemain di samping hatinya juga sudah harus siap, tapi otak dan pikirannya ini harus betul-betul menghafal naskah, menghafal adegan, menghafal kawan bermain. Bagaimana kawan itu bermain, kita harus hafal betul tingkah lakunya. Ini seorang aktor bila naik ke panggung, betul-betul dia sudah harus mempersiapkan dirinya sebagai seorang pemain. Nah, ini Bang, ketika kita akan naik ke atas panggung, ini kan kadang-kadang ada beberapa teman itu yang nervous. Nah, untuk mengatasi bagaimana supaya tidak nervous itu bagaimana Bang? Sebenarnya nervous itu karena pada dasarnya nervous itu tidak ada bagi seorang pemain. Kenapa? Dia berlatih kok. Kalau nggak berlatih ya nervous. Tapi kalau dia berlatih tiap saat, nervous itu hilang. Nah, inilah kebanyakan pemain-pemain kita, wah aku nervous. Nah, dia sudah takut mendengar penonton banyak. Dia sudah takut kawan bermainnya itu lebih hebat dari dia. Tidak usah takut seperti itu. Saya bermain di atas panggung, yang bermain saya. Saya ditonton oleh orang, udah titik itu aja. Oh gitu. Tapi ada nggak Bang metode untuk menghilangkan nervous? Nggak ada. Kalau saya, Misalnya pernafasan dengan tarik nafas pelan-pelan, wah kelamaan. buang, atau kita senam supaya olahraga supaya Kalau kita tidak menghilangkan nervous seperti itu, ya. kita ambil saya napas bentar, buang cepat tuh. Itu sudah menghilangkan nervous. Jadi kita kadang-kadang orang itu nervous, dia mengikuti ketakutan. Ketakutannya diikuti, akibatnya dia jadi nervous. Nah, disinilah seorang pemain betul-betul harus membaca keadaan dan lingkungan. Nah ini Bang, ketika kita sudah bermain di atas pentas dan mungkin alur ceritanya sudah mulai berjalan, lawan main kita lupakan dialog. Kita menanti bagaimana kita memancing supaya dia kembali ke naskah, itu sudah kami lakukan mungkin hanya 1 atau 2 kali, tapi dia tetap tidak bisa kembali ke naskah. Akhirnya dia impro. Terus kami menanggapi impro itu untuk mengembalikan ke aturan naskah lagi, apa mengimbangi impro dia itu. Kadang yang merusak cerita di situ. Banyak yang kayak gitu juga, tapi dia tetap jangan diberi kesempatan untuk berbicara. Tutup saja sambil dekati dia, gue menengok. Terus kita tetap berdialog. Dialog dia kita yang ambil. Oh gitu ya.
Kenang wae. Kenang wae kan bisa. Iya. Jadi mulut kita kan nggak bergerak. Kenang wae. Jadi sebenarnya. Oh gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang main dengan saya, kalau dia sudah diem, artinya ada perintah jangan melanjutkan dialog. Ya itu kadang-kadang Dialognya udah saya ambil. Iya. Gitu. Nah, untuk ini diharapkan seorang pemain betul-betul wajib hafal. Wajib hafal. Dan itu betul-betul harus hafal urutannya. Kalau saya kan bangsa tidak hafal. Tapi urutannya tahu. Urutannya tahu. Nah, Lawan mainnya yang susah ya Bang. lawan mainnya yang susah. lawan mainnya yang susah. Jadi saya mau ngikuti lawan main. Kawan main lupa. Saya sendiri lupa. Maka berdialoglah seenak hatinya aja di atas panggung. Inilah pengalaman-pengalaman dulu yang saya lakukan bersama aktor-aktor besar lainnya. Dan ini benar-benar kejadian. Ceritanya kemana, dialognya kemana, udah ngarang aja di atas panggung. Ceritanya dari umpamanya saya harus minta uang pada ayah, tahu-tahu kita udah bicara tentang bioskop. Ya sudah, diam, cerita aja, diteruskan aja cerita bioskop itu. Tapi nanti, nah kalau sudah ingat, kita kembali ke persoalan pertama tadi. Jadi kita ikuti apa yang dibicarakan, dan kalau sudah ingat, kita kembali ke persoalan pertama. Maka berdialog lagi. Bang, tadi Bang Aswar menyampaikan tentang dialog. Saya jadi ingat, Bang Aswar itu selalu menanamkan kepada kami, kalau mau berdialog atau mau berperan atau mau berakting itu harus inner. Iya. Tidak boleh hanya acting pura-pura nangis, pura-pura ketawa. Jadi bukan pura-pura. Nangis ya nangis beneran. Ya, total. Ketawa ya ketawa beneran. Nah, untuk menggali sebuah inner, Latihan. itu bagaimana? Latihan. Latihannya seperti apa, Bang? Caranya melatih itu seperti Ya apa? latihan aja dulu. Bagaimana caranya, urusan pribadi itu sudah. Nah, metodenya Bang Aswar seperti apa? Kalau metode saya nggak usah pakai metode, saya udah ini sudah harus bisa. Prinsip pada saya harus bisa. Saya ingat Bang, kami pernah diajak jalan sama Bang Aswar. Dari Sanggar sampai Parangtritis jalan, tidak boleh bicara. Ya. Atau kemudian kita sedang preparation, duduk bersila, digigit semut, nggak boleh digaruk, Diam aja. harus diem aja, rasakan meringis. itu. Nah, itu fungsinya untuk apa, Bang? Jalan dari Jogja sampai Parangtritis, dari Sanggar sampai Parangtritis, nggak boleh ngomong, tapi harus mengamati semua yang gerak-gerik dilalui. orang, perilaku manusia, terus kemudian macam-macam yang harus kita amati. Sampai kemudian di Parangtritis, nah kita harus bisa Semut. menyampaikan apa yang kita dapatkan selama jalan. Itu fungsinya untuk apa sih, Bang? Kenapa Belajar harus kesel-kesel gitu loh, Bang? belajar mengingat, Satu, belajar mengingat. lantas merekam ingatan itu. Oh, Itu saja. Anda melihat selama ini Anda kan dari sini, dari rumah tadi kemari banyak yang dilihat, tapi ada yang Anda rekam. manfaatnya atau fungsinya untuk berteater apa, Pak? Loh, banyak fungsinya. Jadi kita mengingat, karena kita kalau di naskahnya kan sudah ada kata-kata dialog, itu harus kita ingat. Fungsinya untuk mengingat, fungsinya itu semuanya untuk kegiatan aktor itu sendiri. Kalau saya marah, marah betul, jangan marah-marahan. Kalau saya menangis, menangis betul. Itu yang kadang-kadang kawan-kawan kita itu
Kalau nangis, nangis-nangisan. Separuh hati. Kalau ketawa, dipaksa. Tapi tidak ketawa murni sebagai seorang pemain di atas panggung yang sesuai instruksi dari naskah. Ya kan? Bang, Oh, sekarang ini kan ada banyak anak-anak muda yang kepengen belajar teater. Nah sekarang untuk latihan-latihan dasar itu kita harus tanya ke siapa Bang kalau untuk teater alam? kalau untuk warga teater alam, Anda silakan bertanya kepada anak-anak teater alam. Anak-anak yang sekarang sudah mengembangkan teater di luar teater alam. Mendirikan grup sendiri sehingga mereka melatih. Ada yang melatih di sekolah, ada yang di kelompok, bahkan sekarang ini bahkan ada yang melatih di perguruan tinggi. Di sini yang dipentingkan adalah penjelasan tentang cara bermain. Cara bermain ini, atau kalau seorang aktor kadang-kadang sering gugup. Untuk menjadi pemain sering gugup. Lebih tinggi gugupnya atau takutnya daripada dia berani sendiri untuk maju. Nah, akibatnya paling tinggi kalau untuk seorang perempuan, kalau dia sudah berkeluarga berhenti dia berteater. Dia belum loh Bang. Iya, kebanyakan kan begitu. Iya, tapi memang terbatas ya. Iya, terbatas. Nggak bisa seperti Begitu juga seorang laki-laki. Kalau sudah menganggap dirinya aktor top, dia belajar sudah gak mau. Hampir rata-rata begitu. Sudah dikenal oleh masyarakat, belajar teater lagi tidak mau. Akibatnya kalau Anda menonton tahun ini dia melakukan gerak seperti ini, 5 tahun lagi ya geraknya seperti itu juga. Hanya tidak pernah berubah, tidak pernah mengadakan eksperimen tentang keaktingan atau memainkan peran. Ketika teatrawan pemula yang istilahnya dia pentas, dia sudah berani merekrut beberapa penonton, sedangkan penampilan mereka dikatakan nggak memadai, baik itu dalam bahasa, baik itu dalam dia melakukan performnya. Ini seakan-akan tidak benar-benar menggambarkan pertunjukan teater. Kita yang menonton itu nggak puas, dalam artian baru hanya beberapa saat sudah mau pengen pergi aja. Terus selanjutnya ketika mereka berperan seperti itu, sudah bahasanya nggak benar, bahasa nggak benar ya seperti apa? Ya maklum suka ada bahasa-bahasa yang kasar, yang tidak mendidik lah. Bahkan penonton-penonton itu masih muda-muda. Ketika mereka berteater dengan seperti itu, menurut pemikiran saya, wah ini bubrah ini. Dalam artian saya ini bubrah karena tidak ada jalur-jalur yang benar-benar itu merupakan teater. Jadi kalau disebut teater ya bukan teater, kalau disebut dia 17-an ya monggo. Tapi dia udah berani merekrut banyak orang. Nah bagaimana kita yang melihat prihatin, iki kepiye maksudnya? Itu baiknya bagaimana Bang? Pulang. Iya, saya sering Ya, seperti udah itu. pulang. Saya daripada Tinggalkan. Kenapa? Kita menonton sesuatu ingin menambah ilmu, Ya. ya kan? Kalau itu malah merusak, kenapa tidak pulang? Pulangnya tinggalkan. Itu yang lebih baik. Jadi kalau menonton, pemain itu juga harus siap sebagai pemain. Jangan tidak siap sebagai pemain. Karena kalau tidak siap sebagai pemain, untuk apa dia naik panggung sebagai pemain? Udah, selesai, pulang. Gitu Mbak. Bang, kalau saya bisa salah ya Bang ya, nanti bisa diluruskan Bang Aswar. Tapi kalau saya melihat itu, Bang Aswar itu lebih cenderung menyukai naskah-naskah klasik 1.
Atau kalau mau naskah yang realis, naskah-naskah kehidupan sehari-hari itu biasanya yang diwarnai dengan komedi. Pasti dengan komedi. Jadi itu yang saya lihat. Nah, kenapa Bang Aswar kok punya pilihan yang seperti itu? Gitu. Misalnya, apakah Bang Aswar juga menyukai misalnya naskah-naskah yang abstrak, misalnya seperti yang absurd itu, seperti naskah-naskahnya Putu Wijaya misalnya? Gimana Bang? Ya, semua naskah itu asal pandai kita menghidupkannya. Kalau yang naskah-naskah lama, karena ceritanya itu sudah tersusun rapi. Kalau yang baru-baru, seperti naskah-naskahnya pengarang-pengarang yang saat ini sedang bermunculan, karena baru ya, kita harus sebagai seorang pemain harus bisa menafsirkan tafsiran naskah yang dibuat oleh pengarang. Itu wajib. Tidak ada ini hebat, enggak. Kita sebagai pemain siap melakukan kerja sebagai pemain. Udah itu saja. Jadi itu sebenarnya bukan karena seleranya Bang Aswar ya, tapi pas saat itu memang moodnya Bang Aswar milih naskah ini, milih naskah ini, begitu ya. Jadi memang tidak ada ya seleranya Aswar AN itu naskah-naskah seperti ini, enggak ya Bang? Enggak. Nah, itu para sobat budaya, terutama yang mencintai teater, bincang-bincang kita pada hari ini dengan Bang Aswar sungguh luar biasa. Ada banyak hal yang bisa kita gali, dan tunggu berikutnya kita akan berbincang lagi untuk hal yang lain. Pasti menarik. Jangan lupa tetap ikuti kami dalam channel Teater Alam. Dan jangan lupa satu lagi, like and subscribe.